Kongsen Lingkung Seni Kampung Semar. Kita berada di Pasar Gembrong bersama Peruja, para perupa Jakarta. Ini di bawah pimpinan Pak Andi dan kawan-kawan, memamerkan karya-karya seni yang menginspirasi, memberi kita semangat dan terus tetap berkarya walaupun di era pandemi. Ini gerakan budaya yang harus terus digulirkan karena ini menjadi ikon peradaban. Pak Adi, gimana nih ibaratnya menghidupkan, mengajak ini para seniman bisa kumpul, bisa guyup rukun, membangun suasana yang meriah seperti ini, Pak? Saya kira ini awal dari gerakan budaya ya. Salah satu misi kita bahwa Peruja itu merupakan gerakan budaya, di mana dari budaya itulah lahir keinginan-keinginan secara alamiah. Kemudian di samping itu kita ada kerjasama juga Pak dengan pihak manajemen di sini untuk teman-teman punya ruang berekspresi. Pak Andi, ngelola seniman itu kan nggak gampang. Iya, nah, ini ada yang kelakuannya ini itu. Bahkan mungkin menyakitkan hati ini, Pak Andi ini termasuk orang yang panjang sabar ini. Gimana nih? Iya Pak. Pengalamannya nih. Jadi memang saya kira kita harus jadi pengayom juga ya dalam hal ini. Ada yang bilang bahwa orang lebih baik melihara kerbau daripada melihara seniman. Tapi kita mencoba, ternyata teman-teman setelah kita menerapkan sistem guyup, kemudian kita pakai sistem orang tua leluhur bahwa kita harus silih asi. Ternyata itu kekuatan Pak. Dengan modal budaya tadi, gerakan budaya tadi, teman-teman menyadari kita memberikan dengan gerakan budaya ya. Nah ini padahal saya dengar nih ada yang nyalakan Pak Andi nih. Pak Andi ini kayaknya ketua tapi lebih banyak disuruh-suruh. Ini kira-kira gimana Pak? Iya saya kira bukan banyak disuruh ya, cuman artinya atau tanggung jawab atau kesadaran sebagai sebuah kesadaran untuk kebersamaan. Karena di dalam kebersamaan ini kan kita butuh pengorbanan. Makanya saya walaupun saya sakit tapi tetap berupaya bagaimana supaya ini bergerak terus di dalam kondisi pandemik tadi. Nah ini sekarang Pak Bambang Win ini pematung. Beliau sudah banyak karya-karyanya di sini. Pak Bambang, ini kira-kira di era pandemi ini ada dampak atau pengaruh yang cukup besar atau signifikan? Iya, memang kalau masalah pandemi nggak cuma seniman saja ya Pak ya. Iya. Di ekonomi segala macam bidang imbas semua. Sampai di kehidupan manusia itu sampai terimbas juga. Ketakutan, teror itu di mana-mana. Tapi saya kebetulan bisa kenal sama teman-teman seniman seperti Mas Andi segala macam. Dia bisa menggerakkan kelompok seniman dengan mengatasnamakan nama Peruja yang memang itu Peruja dibentuk sebelum pandemi. Tapi di pandemi malah dia mengaktifkan diri Semakin kreatif. Jadi ini Pak, setuju nggak kira-kira kalau berkesenian itu juga untuk ngerem, untuk anarkis atau tetap menjaga keteraturan Pak? betul. Yang jelas di masa pandemi ini seniman diajak untuk berekspresi, berkesenian terus tanpa melihat ikon yang menakutkan ini. Jadi kita tetap guyup sama sesama seniman untuk mengekspresikan budaya maupun dalam berkarya. Ya, saya terima kasih ini Pak Bambang dan Pak Andi menginspirasi kita semua bahwa seni budaya ini juga untuk keteraturan sosial. Nah kita nanti kan keliling Pak, mau tanya-tanya masing-masing anggota yang lain. Mudah-mudahan ini juga bisa mengangkat ide-ide yang cerdas. Oke. Ya, saya sebagai sekretaris dari Peruja ingin mengkoordinir teman-teman untuk bergerak, jangan hanya termangu dengan keadaan. Oke ya. Ya. Tetap semangat terus ya. Ya. Nah, ini luar biasa. Pak Ireng, gimana mensupport supaya seni tetap jalan? Ini menurut Pak Ireng gimana Pak? Ya, mesti dibangun dengan beberapa stakeholder. Jadi pelukis membuat karya terus saja, cuma harus dibangun satu komunikasi dengan pihak mediator yang menjembatani atau tenaga marketing
yang menjembatani antara pelukis dengan pembeli. Kalau kolektor. menghadapi situasi kondisi kayak gini gimana Pak? Supaya ini tetap semangat semua nih. Apanya? Ya kita harus bersabar, yang penting berkarya terus. Karena pada ini kita harus yakin bahwa COVID seperti ini ada masa berhentinya. Justru ini kesempatan kita untuk memperbanyak karya. Saya pikir begitu. Kesempatan memperbanyak karya. Pak Ya. Mutaji, gimana Pak? Ini supaya tetap semangat berkarya. Kalau buat saya pendapat dengan Mas Jerong tadi, COVID-19 ini buat saya adalah untuk menyemangati aja, lebih berkarya. Setelah Untuk kontemplasi. ya, setelah itu kami sudah siap. Begitu COVID Karyanya selesai, sudah kami cukup, sudah ya? siap karya. Pak Novandi, wah ini saya sering lihat karyanya, lihat fotonya. Iya. Baru ini lihat orangnya. Iya, Pak. Oke, pripun Pak Novandi? Menurut Pak Novandi ini supaya kita ini berkesenian ini tetap bisa bertahan hidup atau malah menularkan ke orang-orang yang muda yang memang semakin lama agar semakin cinta terhadap berkesenian. Iya, menurut saya di masa seperti ini itu berkesenian justru menjadi semangat ya. Karena kita seperti diberi waktu untuk berkarya lebih banyak, lebih berkualitas, sehingga ketika masa COVID berlalu kita sudah siap untuk berpameran lagi. Berarti ini masa kontemplasi dan Masa berkreasi kontemplasi. untuk terus siap ketika Produktif. COVID selesai. COVID selesai kita siap. Gaspol. Gaspol. Running kita. Ini Mas Toro. Aja. Siap. Gimana? Tetap semangat dan Semangat. berkarya terus. Siap. Apa Ini yang karya mau beda, disampaikan? Ini karya eksplorasi resin sih, Pak. Dari eksplorasi resin terus Konsepnya sih abstrak ya, Pak ya. Jadi lebih ke warna yang mempengaruhi dialog antara rasa dan jiwa untuk memahami suatu fenomena gitu Pak. Jeh, makaten. Eko, Ya. ini sederhana itu dengan menggambarkan apa Pak? Kalau menggambarkan sebetulnya kalau dibilang melukis mungkin saya lebih bercerita nih Pak. Saya lebih bercerita kita jadi nggak satu objek yang gambar. Saya kadang-kadang seperti ini besar ini kan saya mau bicara soal global idiot, judulnya global idiot. Saya mau berpendapat bahwa keadaan kita yang hari ini yang seolah-olah baik-baik saja tapi sebetulnya menurut saya tidak. Maka saya bercerita dari mulai zaman prasejarah sampai abad 21. Jadi saya bercerita mulai jadi Terus menurut berseri. tidak berseri, artinya dari perkembangan budaya manusia dari sebelum Masehi, Masehi, ya sebelum Masehi sampai Masehi abad 21. Saya bercerita termasuk semua yang mempengaruhi cara pemikiran manusia. Yang ditangkap ada masalah apa sebetulnya? Masalah di ya kehidupan manusia kalau saya lihat itu jadi Tentang manusia dan Tentang kehidupannya. Oke. Pak Eko ini karyanya dengan teknik apa nih Pak? Pointillis. kalau tekniknya pointillis Pak. Sebetulnya ya teknik pointillis itu apa ya titik-titik seperti itu, cuman saya suka aja itu nyoba pointillis sebetulnya. Tapi sebelumnya juga saya melukis biasa kan pakai kuas, pakai cat minyak gitu. Dan saya baru pakai ini tahun 2016 baru saya kesini. Oke, Pak Eko, gimana tetap semangat ini? Alhamdulillah tetap semangat Pak, saya tetap berkarya ya walaupun keadaan COVID ini semuanya kan kelihatannya kan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat ya, termasuk kita yang berkesenian. Cuma untuk saya ya mudah-mudahan saya tetap tidak terpengaruh untuk bikin karya gitu aja. Mas Paul, Ya. ini karyanya saya melihat banyak pesan, banyak simbol-simbol yang perlu disampaikan. Ini Mas Paul berpendapat apa nih? Ya kalau
realisme biasa, ya tentunya diterima oleh orang biasa. Kalau kita sudah sampai ke sini, kayaknya tidak perlu realisme yang biasa, harus naik kelas supaya Seni ternyata ada kelasnya. Jadi ada suatu gradasi, ada pemikiran, ada pesan, ada makna yang disampaikan. ya, Nah ini Mas Paul berkesenian pasti sudah cukup lama. ya, Menjaga konsistensinya untuk tetap berkesenian gimana? ya kayaknya nggak ada jalan lain kalau nggak semakin dan semakin cerdas. Semakin cerdas, berarti seniman juga harus cerdas. Ya. Mas Paul merasakan nggak dalam berkesenian ini jatuh bangun, kadang-kadang males, kadang-kadang buntu, tetapi gimana untuk bisa tetap semangat menjaga konsistensi ini? Menurut saya ini pengalaman yang perlu diceritakan. Kalau saya melukis realis biasa, pasti bosan. Justru karena ada ide baru terus, itu yang bikin nggak bosan. Selalu harus ada ide baru dan seniman memang harus cerdas karena kita bukan biasa-biasa tetapi memberikan inspirasi yang luar biasa. Gitu ya Mas Paul? Iya. Ya, terima kasih. Ini karyanya ternyata gambar lukisan diwale. Nah itu, walaupun ini gambarnya menggambarkan Pak Ali Sadikin ya, kalau nggak salah nih. Iya, Ali Sadikin dalam Ya, perang dalam kemerdekaan. perang kemerdekaan. Tapi ini luar biasa karena melukis dengan kanvas diwale ini nggak gampang ini. Ini pesannya apa nih? Ya kan, saya melihat banyak orang ngomong begini, pelukis kalau meninggal harganya mahal, padahal belum tentu. Saya lihat Hendra ini, dia melukis zaman perang, iya kan? Jadi dia sambil perang sambil melukis, tentunya kanvasnya itu pasti tidak bagus. Kadang cuma belaco, nggak sampai kayak kita digeso dulu. Saya membayangkan aja dengan ide saya, mungkin kanvas itu tembus karena nggak ada geso. Karena kondisi yang terbatas. Jadi Ini tempel-tempel itu maksudnya? ya dia gampang robek. Oke. Jadi kayak robek, ini teknik saya kan. Jadi antara realis saya gabung sama punya dia. Ini luar biasa. Ini artinya mengenang bahwa seni itu tidak harus mahal. Iya. Dengan apa yang ada tetap bisa karena Hendra, terus ada Lemanpo, Iya, iya. kemudian ada siapa lagi Lemayur supaya Bagor. Iya. Ya. Nah ini tapi ide-ide ini luar biasa. Pak Hendro, Iya. Pak Paul Hendro, apa pesan yang untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain? Pesan saya ya jangan mandek. Jangan mandek. Artinya, apa? Artinya di Indonesia itu banyak orang pintar, jadi jangan membodohi orang. Jadi dengan melukis gini aja lah. Padahal ada orang-orang pintar yang kita nggak tahu. Jadi memang kepandaian bukan untuk kejahatan, tapi kepandaian adalah untuk kemanusiaan. Nguwongke semakin manusianya manusiawi. Nah ini Mas, Ya. karya-karya sampean ini ceritanya gimana nih? Menggambarkan apa? Ya, kalau yang ini menggambarkan bagaimana kebersamaan itu menjadi sesuatu kekuatan. Kebersamaan menjadi kekuatan, artinya memang harus rukun. Rukun agawe satu sola. Ini kalau ada yang besar, tiba-tiba ada yang tak telekuni ini. Kalau yang ini seni harus didekatkan, bukan dijauhkan. Kalau jauh nggak kelihatan. Oke, seni memang harus didekatkan. Karena sak cuil itu nak jauh nggak kelihatan, memang harus dekat. Wah, ya benar-benar juga. Ini inspiring sekali. Sekarang pesan-pesan buat semua nih. Karena seni itu juga harus jualan. Ya. Intinya tetap belajar, bekerja, berkarya. Tetap harus hidup, tidak boleh berhenti. Harus belajar dan berkarya. Belajar, bekerja, berkarya. Oh ya, belajar, bekerja dan berkarya. Mas Patio, ini banyak kejawen ini. Kejawen, Pak. Kejawen. Telenik wong Jawa. Ini gimana ceritanya? Ya pokoknya ini konsep saya buat itu dari awal memang saya ingin mengangkat budaya Jawa Pak. Mengangkat budaya Jawa. Iya. Bagi seni adalah suatu hal yang menarik. Ya. Ini pesan Mas Patio untuk
kegiatan ini apa? Selama ini saya masih karyawan Pak. Oh, kerja. Terus Desain grafis sama ngelukis aja di rumah. Saya ngelukis cuma Sabtu Minggu Pak. ya sama, saya juga ngelukis Sabtu nih. Iya. Ya, tapi luar biasa artinya Ya. masih menyisakan waktu untuk hidup ini. Yes, alhamdulillah. Jadi artinya bahwa ini menjadi sesuatu kekuatan yang baru. Mas Baik, Ya, bagaimana menjaga spirit berkesenian? Ini tolong diceritakan nih. kalau saya sih tetap semangat, tetap berlatih untuk mengasah imajinasi kita untuk berkarya. Jadi kalau tanpa untuk berlatih kita tertinggal gitu. Jadi saya tiap hari belajar gospel, Harus belajar terus belajar. Jadi Karena kita seniman memang harus iya. menginspirasi, harus cerdas, harus kreatif gitu ya. harus belajar terus, latih terus. Dengan kita berlatih, mungkin kita bisa selangkah lagi, bisa maju gitu. Nah, kalau untuk teman-teman, salam buat teman-teman ini apa pesannya dari Mas Bayu? Ya teman gini ya, tetap berkomunitas, berkelompok, kita sesama melukis bareng, kita sesama bagi-bagi ilmu. Wah, ini Pak Rindi, ini kok gambarnya artis-artis semua nih. Saya kira ini Soima, ini Marilyn Monroe, ini Napoleon. Oh, ini juga artisnya sini. Ini pesannya apa? Konsep berkaryanya apa? Saya kecenderungannya memang dekat dengan masyarakat, kemudian kita bisa memotivasi kepada mereka untuk bisa menyemangati kehidupan ini. Kemudian Memberikan semangat, berkesenian itu menanamkan semangat. Nah, ini kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? pesan saya ya untuk masalah kesenian ya ada hubungannya dengan sosial politik juga. Nah, ini kalau ada tulisan Jawa, ini Pak Rindi masih bisa nulis Jawa ya. Ini Putri Keraton. Nah, makanya saya baru tadi mau lagi. Oh, ini Putri, bukan di Cokro ya, Putri ya. Keraton. Tapi ini betul yang dimodelkan Soimah atau orang lain? Orang lain. Orang lain, saya kira Ragawati. Ragawati. Tapi ya, ini saya ketertarikannya dengan Marilyn Marilyn Monroe Monroe. karena memang legenda ya. melegenda, menjadi legend. Jadi kalau ini motivasi Pak sebagai Motivasi. pemimpin harus Ini ini Gerindra sesuai dengan Prancis. konsep saya ada patriot, ya, pemimpin harus jadi patriot. Ini Pak Rindi memang realis. Tapi kadang-kadang Pak Rindi juga tidak selalu realis. Ini ya, ini konteks karena seperti- kita menggunakan teknik hardboard cut dengan oke. ini Pak. Ya, teknik cukil ya, Teknik cukil dan roll. teknologi dari Jepang. Nah ini Pak Rindi juga membuat semacam EQE. Nah, itu kalau dari Jepangnya. Tapi kalau di Indonesia namanya apa ya, Pak? hardboard cut Hardboard atau cut. wood cut atau Wood sekarang cut. print making. Berarti Macam-macam sekarang. ini juga cetak yang luar biasa. Iya. Nah, ini pesan buat teman-teman apa Pak Rindi? Untuk teknik ini memang masih jarang ada yang menggunakan. Nah itu sebenarnya kalau kita sering-sering mengadakan pameran, orang akan semakin apresiasi terhadap teknik cukil. Itu ada asosiasi printmaking yang sudah dibentuk oleh kita dari ISI Jogja. Memang luar biasa. Nah, ini pesan buat teman-teman Peruja apa, Pak? Ya kita tetap harus kompak karena kita masih banyak PR ya untuk memajukan seni dan budaya di Indonesia. Ini bersama Pak Wahyu Usman. Pak Wahyu, ini gambar kapal-kapal ini atau ada mobil transportasi ini Pak Wahyu bagaimana nih ceritanya? Saya mewujudkan kapal-kapal ini karena saya tinggal daerah pesisir. Orang pesisir, jadi masih teringat masa kecil, tentang situasi kehidupan Ya. Panda gitu ya? Ya, saya Nelayan. dari Aceh. Oh, dari Ya, Aceh. jadi ini ada yang sebelum tsunami, ada yang sesudah tsunami. Jadi Aceh kemarin- memang luar biasa keindahan alamnya, kekayaannya. Ini Pak Wahyu, ini pesan-pesan kepada para seniman gimana Pak? Ya tetap semangat ya walaupun suasana COVID. Nah. Ya, jadi kita tetap bisa
kreasi terus ya, tetap menggali. tersenyum. Nah, tersenyum. Penuh semangat. Penuh semangat ya, harapan tetap ada. Tetap berproses ya. Berproses terus ya. Kita sekarang ada di tempat Mbak Revolta. Nah, Mbak Revolta ini gimana konsep melukisnya ini bisa dijelaskan? Oh, yang mana dulu nih Pak? Konsep lukisan yang ini ya, yang merah aja deh yang biasa. Lihat di kamera. Oke, ini judulnya kesuksesan. Tangga kesuksesan. Tangga kesuksesan. Ya. Kalau yang ini? Ini kehidupan. Kehidupan. Ya. Mbak Revolta itu temanya atau ide-ide yang dilukis apa? Yang saya lukis itu sebenarnya berdasarkan kehidupan saya sehari-hari ya. Apa yang saya alamin, saya ini lalu saya tuangkan ke kanvas. Seperti juga kehidupan. Kayak kehidupan ini sebenarnya kan seperti kayak dua wajah yang saya buat. Kenapa kayak dua wajah gitu kan? Ya sekarang ini kan kita bingung ya Pak, wajah mana yang kita mau pakai? Berarti menangkap kehidupan permasalahannya dan kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, ini harapan Mbak Revolta nih kalau kondisi COVID seperti ini gimana? Harus semangat, harus tetap optimis ke depannya. Tetap optimis, Ya. semangat dan terus berkarya. Iya, terus berkarya dan mencari peluang-peluang baru dengan keadaan yang Ide-ide sekarang. baru. Ide-ide Harus baru dan berdamai, peluang dan iya. berdamai dengan Dan situasi. Dan Pesan-pesan buat teman-teman apa? tetap semangat, berkarya dan yakin karya yang bagus akan punya tempat sendiri. Karya yang bagus akan punya tempat sendiri dan tetap berkarya. Kita sekarang sama Mbak Yunti. Yunti siapa? Yunti Art. Yunti Art. Art. Yunti Art. Ini beliau pelukis wanita. Kadang-kadang Mbak Yunti kok lukisnya realis, tapi kadang-kadang ekspresif. Iya. Ini ceritanya gimana? Saya memang suka ekspresif sebenarnya, ekspresif, tapi saya suka karakter-karakter. Jadi saya nggak bisa meninggalkan realisnya. Memang realis menjadi dasarnya ya, walaupun sesekali juga membuat yang ekspresif. Ini kadang-kadang wajah-wajah Wajah-wajah. aktor, Sebetulnya artis. saya orderan. Oh begitu ya. Ya namanya harus berdamai sama angka tadi itu ya. Pelukis orderan. Jadi biasa potret, biasa karakter-karakter gitu kan saya juga. Membangun karakter, jadi lukisannya membangun karakter. Nah ini ternyata juga ada lukisan yang binatang. Nah ya. Pensil. Ini juga binatang juga. Ya, kuda, harimau. Nah, ini Ya. gimana Ya. nih? Konsep pelukisnya? Saya sebetulnya belum bisa meninggalkan realis, jadi masih suka keinginannya itu masih, karena setiap hari saya memang melukis, jadi setiap hari tuh nyari model kan, nyari Oke, ya, objek tiap hari gitu. belajar terus membuat Iya, model. iya. Nah ini bagaimana Mbak Yunti mempertahankan spirit untuk tetap berkesenian? Buat saya melukis memang sudah kehidupan saya, sudah jiwa Seni saya. harus bisa merasuk dalam kalbu semuanya. Nah pesan-pesan jiwa. buat teman-teman apa? Teman-teman pelukis, untuk teman-teman pelukis ya selalu tetap semangat, berkarya itu memang nggak ada batasan. Berkarya tidak ada batasannya. Ini Mas Toto M. Setiawan. Nah, Mas Toto nih karyanya realis, tokoh-tokoh nih luar biasa. Mas Toto, ini konsep melukisnya apa yang dilukis menurut Mas Toto? Apa ya, mungkin ada beberapa yang lebih, yang pasti realis Pak ya. Cuman kadang-kadang dengan ada kayak bahasa simbol, lukisan-lukisan yang Ini ya, kayak ini. Nah, ini ya Raden Mas Toto nih, tapi luar biasa nih. Raden Mas Toto ini. Nah, tapi ini Mas Toto kira-kira pesan seni di balik karyanya apa? ya, lebih ke panggilan hati aja Pak. Panggilan hati. Nah, ini Mas Toto menjaga spirit tetap melukis gimana?
Ya apa ya, tumanina terus menerus, konsisten, punya menjaga semangat terus. insya Allah. Nah ini kondisi COVID ini tentu sangat berdampak nih, Mas Toto mengatasinya gimana nih? Alhamdulillah, kalau masalah dampak pasti Pak ya, tapi sejauh ini masih bisa berjalan. Masih tetap semangat. Iya. Nah pesan-pesan buat seniman dari Mas Toto apa? Ya tetap semangat menjalanin hidup sesuai dengan ininya masing-masing, jalurnya masing-masing. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jadi tetap semangat walaupun ini kondisi COVID. Ini kita sudah keliling-keliling, sudah mewawancarai beberapa seniman. Nah, Pak Taufik ini sebagai budayawan, sebagai pemikir seni budaya dan penggerak pariwisata. Pak Taufik, ini kira-kira apa nilai atau pesan moral yang perlu dikembangkan Pak dari pameran Peruja di sini? Nah, saya kira ini mungkin akan menjadi satu model baru bahwa pasar seni itu juga pasar kesadaran. Pasar kesadaran. Jadi cara orang untuk mendapatkan pencerahan, kesadaran, sehingga dia kadang nggak perlu datang secara langsung, tetapi dia bisa datang berjumpa dengan pemanahan karya-karya itu. Karena itu saya mengusulkan ada di sini yang disebut panataran rupa yang menjadi ciri. Panataran rupa itu maksudnya gimana Pak? Jadi sebenarnya ini dalam tradisi lama kita itu mulai di Borobudur Mas dulu. Jadi tradisi panataran, makanya ada candi panataran. Panataran itu harus terbagi 3 dia, berdasarkan wicara, berdasarkan wisesa, dan wiwaha, 3 hal. Wicara, wisesa, dan wiweha. Ini bahasanya agak agak, tapi ini agama, ya. bahasa Jawa asli. Kalau wisesa itu apa Pak? Nah gini, kalau bicara dulu. Bicara, oke. Borobudur kalau Anda naik kan, dia jalan ke sebelah kanan, mengikuti sirkumbulasi kanan sebelah kanan itu. Nah disitulah dia berbicara, cerita relief-relief itu, rupa itu berbicara. Itu disebut dengan wicara. Ada yang ingin disampaikan, ada cerita. Nah setiap seni rupa itu ada wicara. Nah itu yang harus dilakukan. Yang kedua, baru kemudian wisesa. Wisesa itu kebajikan, nilai-nilai yang ada di balik dari karya rupa itu harus diungkapkan. Betapapun dia abstrak, misalnya karya ini sebagai abstrak, pasti ada yang disampaikan berdasarkan atas wisesanya itu. Nah itu harus dibuka. Baru kemudian wiwaha itu keagungan, itu integrasi antara keindahan yang sakral dan yang harmoni, keterpaduan, itu yang disebut wiwaha. Makanya ada Arjuna Wiwaha, cerita-cerita. Nah jadi menurut saya pasar seperti ini Mas, itu akan menjadikan model itu. Jadi menghidupkan apa yang pernah ada dulu pada abad ke-9, ke-10 di Borobudur, itu di dalam konteks dunia modern sekarang ini. Kalau sekarang ini kan hanya berdasarkan atas apa? Kritik seni, kemudian pasar seni, dan kemudian para perantara di tengahnya. Ada Biennale, ada Art Fair, ada itu. Tetapi Anda lihat, kalau dulu dengan panataran rupa itu 3 hal itu justru yang harus berkembang. Nah inilah yang harus dikembangkan oleh pasar seni. Oke ya, memang harus dikembangkan melalui panataran, panataran rupa, wisesa, wicara, wisesa, dan wiwaha. Artinya kita bagaimana menyampaikannya, bagaimana maknanya, pesan-pesan moral, dan keagungannya. Memang seni ini luar biasa, dan seni itu simbol peradaban, menjaga kewarasan untuk tetap hidup dan tumbuh berkembang, serta semakin manusiawinya manusia.